Si kerdil di alam semesta yang luas, memperkenalkan IC 1613. Ruang angkasa itu luas sekali, penuh dengan misteri dan keajaiban yang belum terungkap. Galaksi kita, Bima Sakti, hanyalah satu dari miliaran galaksi di alam semesta yang bisa kita amati. Setiap galaksi memiliki karakteristik uniknya sendiri. Di dalam galaksi-galaksi ini, ada bintang, planet, dan benda langit lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Setiap objek ini memiliki cerita dan sejarahnya sendiri. Salah satu objek misterius tersebut adalah IC 1613, sebuah galaksi kerdil tak beraturan yang terletak sekitar 2,3 juta tahun cahaya dari bumi. Galaksi ini memiliki bentuk yang tidak biasa dan menarik perhatian para ilmuwan. Cahaya yang kita lihat dari IC 1613 hari ini meninggalkan galaksi itu 2,3 juta tahun yang lalu. Ini berarti kita melihat galaksi ini seperti saat itu di masa lalu. IC 1613 merupakan objek yang menarik bagi para astronom karena letaknya relatif dekat dengan kita, sehingga lebih mudah untuk dipelajari. Ini memberikan kesempatan unik untuk memahami lebih dalam tentang alam semesta. Galaksi ini juga merupakan anggota grup lokal, sekelompok galaksi yang mencakup Bima Sakti. Ini berarti IC 1613 adalah tetangga kosmik kita, IC 1613. Diklasifikasikan sebagai galaksi kerdil tak beraturan, artinya jauh lebih kecil dan kurang masif daripada galaksi kita sendiri. Namun ukurannya yang kecil tidak mengurangi pentingnya dalam studi astronomi. Mempelajari IC 1613 dapat membantu kita mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana galaksi terbentuk dan berevolusi. Ini adalah jendela ke masa lalu kosmik kita, memberikan wawasan tentang proses yang membentuk alam semesta. IC 1613 terletak di rasi bintang Cetus, sang monster laut. Rasi bintang ini terlihat di belahan bumi utara selama musim gugur dan musim dingin. Untuk menemukan IC 1613, pertama-tama kalian perlu menemukan rasi bintang Cetus. Cara termudah untuk melakukannya adalah dengan menggunakan peta bintang atau aplikasi planetarium. Setelah kalian menemukan Cetus, carilah bercak cahaya redup dan kabur di dekat bintang Menkar. Bercak kabur ini adalah IC 1613. IC 1613 adalah anggota grup lokal, sekelompok sekitar 80 galaksi yang terikat secara gravitasi satu sama lain. Bima Sakti adalah galaksi terbesar di grup lokal, diikuti oleh galaksi Andromeda. Grup lokal adalah bagian dari struktur yang lebih besar yang disebut Supergugus Virgo, yang berisi ribuan galaksi. IC 1613 adalah galaksi yang agak tidak biasa. Terletak sekitar 2,3 juta tahun cahaya dari bumi, galaksi ini menawarkan pandangan yang unik ke dalam alam semesta kita. Ini adalah apa yang para astronom sebut sebagai galaksi kerdil tak beraturan. Galaksi ini tidak memiliki struktur yang jelas seperti galaksi spiral atau elips. Ini berarti jauh lebih kecil dan kurang masif daripada galaksi Bima Sakti kita sendiri, dan tidak memiliki lengan spiral yang anggun atau bentuk elips yang halus yang ditampilkan banyak galaksi lain. Ukurannya yang kecil membuatnya menarik untuk dipelajari. Sebaliknya, IC 1613 memiliki penampilan yang agak kacau dan tidak teratur, dengan bintang-bintang tersebar secara acak di seluruh bentuknya yang menyebar. Ini memberikan kesan bahwa galaksi ini sedang dalam proses evolusi yang dinamis. Salah satu fitur IC 1613 yang paling mencolok adalah kurangnya gas dan debu. Ini adalah karakteristik yang sangat tidak biasa untuk sebuah galaksi. Sebagian besar galaksi mengandung setidaknya beberapa gas dan debu, yang merupakan bahan baku untuk pembentukan bintang baru. Tanpa bahan ini, pembentukan bintang bisa sangat terbatas. Namun, IC 1613 hampir sepenuhnya tanpa material ini. Ini membuatnya menjadi objek yang sangat menarik untuk penelitian astronomi. Meskipun kekurangan gas dan debu, IC 1613 tidak sepenuhnya tanpa pembentukan bintang. Proses ini masih terjadi, meskipun dalam kondisi yang sangat berbeda dari galaksi lain. Bagian 4. Menguraikan kosmos.
Bagaimana kita mempelajari IC 1613? Mempelajari galaksi yang berjarak jutaan tahun cahaya mungkin tampak seperti tugas yang mustahil. Untungnya, para astronom telah mengembangkan berbagai alat dan teknik canggih yang memungkinkan kita mempelajari galaksi seperti IC 1613 dengan sangat detail. Salah satu alat terpenting untuk mempelajari galaksi adalah teleskop. Dengan mengumpulkan dan memfokuskan cahaya dari objek yang jauh, teleskop memungkinkan kita untuk melihat hal-hal yang tidak akan terlihat dengan mata telanjang. Selain teleskop, para astronom juga menggunakan berbagai instrumen lain untuk mempelajari galaksi. Dengan menggabungkan data dari berbagai jenis teleskop dan instrumen, para astronom dapat membangun gambaran detail tentang sifat dan evolusi galaksi. Bagian 5. Tongkat pengukur kosmik, IC 1613 dan tangga jarak. Menentukan jarak ke objek di ruang angkasa adalah tantangan mendasar dalam astronomi. Ini karena ruang angkasa sangat luas dan objek-objeknya sangat jauh. Sebaliknya, para astronom mengandalkan berbagai teknik cerdas untuk mengukur jarak kosmik. Teknik-teknik ini telah berkembang selama bertahun-tahun dan terus disempurnakan. Salah satu teknik tersebut dikenal sebagai tangga jarak yang merupakan metode bertahap untuk mengukur jarak. Tangga jarak adalah serangkaian metode untuk mengukur jarak ke objek di ruang angkasa, masing-masing dibangun di atas yang sebelumnya. Ini memungkinkan kita untuk mengukur jarak yang semakin jauh. Anak tangga pertama melibatkan pengukuran jarak ke bintang-bintang terdekat menggunakan teknik yang disebut paralaks. Paralaks mengukur pergeseran tampak bintang saat bumi mengorbit matahari. Setelah kita mengetahui jarak ke bintang-bintang terdekat, kita dapat menggunakannya untuk mengkalibrasi indikator jarak lainnya, seperti bintang variabel Cepheid. Bintang ini berdenyut dengan pola yang dapat diprediksi. IC 1613 memainkan peran penting dalam mengkalibrasi tangga jarak. Galaksi ini memiliki banyak bintang variabel Cepheid yang dapat digunakan untuk pengukuran. Pengamatan ini memungkinkan para astronom untuk menyempurnakan kalibrasi Cepheid sebagai indikator jarak, meningkatkan pemahaman kita tentang jarak ke galaksi yang lebih jauh. Dengan kalibrasi yang lebih baik, kita dapat mengukur alam semesta dengan lebih akurat. Bagian 6. Mengungkap misteri. Apa yang telah kita pelajari dari IC 1613? Melalui pengamatan dan analisis selama beberapa dekade, para astronom telah belajar banyak tentang IC 1613 dan tempatnya di kosmos yang luas. Salah satu temuan paling menarik tentang IC 1613 adalah kelimpahan unsur berat yang sangat rendah. Metalitas IC 1613 yang rendah menunjukkan bahwa ia telah mengalami sejarah bentukan bintang yang relatif tenang dibandingkan dengan galaksi lain. Ini konsisten dengan kurangnya gas dan debu, yang merupakan bahan baku untuk pembentukan bintang baru. Ada kemungkinan IC 1613 terbentuk di wilayah ruang angkasa dengan kepadatan gas primordial yang lebih rendah, atau kehilangan banyak gasnya melalui interaksi dengan galaksi lain. Bagian 7. Alam semesta keajaiban, IC 1613, dan seterusnya. IC 1613 mungkin merupakan galaksi kecil yang sederhana, tetapi studinya telah memberi para astronom wawasan berharga tentang sifat galaksi dan evolusi alam semesta. Saat kita terus menjelajahi alam semesta dengan teleskop dan instrumen yang semakin canggih, kita dapat berharap untuk mengungkap lebih banyak rahasia tentang IC 1613 dan galaksi jauh lainnya. Setiap penemuan baru membawa kita selangkah lebih dekat untuk memahami tempat kita di kosmos dan permadani besar evolusi kosmik. Studi astronomi adalah pengalaman yang merendahkan hati. Alam semesta adalah tempat keajaiban dan misteri yang tak ada habisnya. Dan kita beruntung hidup di masa ketika kita memiliki alat dan pengetahuan untuk menjelajahi kedalamannya.